bagaimana sikap kita menghadapi perbedaan hasil ru'yatul hilal. Ini belum sempat kita bahas di Ramadan ini. Apakah jika Arab Saudi sudah mendapati hilal Ramadan, sedangkan Indonesia belum mendapati hilal Ramadan, apakah kita harus mengikuti hasil ru'yatul hilal di Arab Saudi? Maka jawabannya tidak. Terlebih di Arab Saudi jauh. Jangankan dengan Arab Saudi, dengan Malaysia saja kita tidak perlu mengikuti Malaysia. Ramadan ini tahun berapa Hijriahnya? 1446. Malaysia dan Brunei informasinya tidak mendapati hilal di tanggal 29 Sya'ban. Jadi mereka mengistikmalkan, menyempurnakan hitungan Sya'bannya menjadi 30 hari. Sedangkan di Indonesia, sebagian besar wilayah Indonesia memang belum memenuhi kriteria imkanur ru'yah. Apa itu imkanur ru'yah? Kriteria memungkinkannya hilal terlihat, karena masih di bawah ufuk, di bawah kriteria yang memungkinkan untuk bisa terlihat. Tapi ada sebagian kecil wilayah Indonesia, yakni wilayah paling baratnya Aceh, daerah Banda Aceh, itu masuk kategori imkanur ru'yah, masuk kriteria memungkinkan bisa terlihatnya hilal jika memang tidak mendung, jika tidak terhalangi oleh cuaca yang berawan pekat. Ternyata memang benar hasilnya setelah para petugas yang telah disumpah oleh hakim agama di sekitar lebih dari 100 titik yang ada di Indonesia untuk memantau hilal, tidak ada yang bisa melihat hilal kecuali para petugas falakiyah astronomi yang ada di Banda Aceh, dan mereka alhamdulillah mendapati atau bisa melihat hilal awal Ramadan. Maka diumumkanlah, ditetapkan oleh pemerintah, oleh umaro, oleh amir, bahwa Sya'bannya sampai 29, kemudian malamnya atau besoknya itu sudah memasuki tanggal 1 bulan Ramadan. Sedangkan Malaysia menyatakan mengistikmalkan menjadi 30 hari Sya'bannya. Berarti beda 1 hari. Kita awal Ramadannya Sabtu, Malaysia awal Ramadannya Ahad. Pertinyi. Apakah kita harus mengikuti Malaysia? Apalagi pertanyaannya, apakah kita harus mengikuti Arab Saudi atau Amerika yang lebih barat dari Indonesia? Jauh. Maka tidak perlu mengikuti negeri lain. Cukup mengikuti itsbat yang telah ditetapkan oleh pemerintah di negeri kita, hasil dari pantauan ru'yatul hilal. Kenapa demikian? Karena di zaman sahabat pun perbedaan ini sudah ada. Bahkan jaraknya tidak sejauh Indonesia dan Arab Saudi. Mana yang dimaksud antara Madinah dengan Syam, antara Madinah dengan Suriah contohnya? Kalau zaman sekarang jadinya Suriah. Kalau dulu lebih luas, Syam itu termasuk Palestina. Palestina itu Syam. Kemudian wilayah Iran, sebagian Irak, kemudian Yordania, itu masih wilayah Syam. Luas, kata Syekh Jibril Fuad Haddad. Sedangkan ketika sudah terjadi perpisahan, perpecahan, maka negara-negaranya berbeda-beda. Sekarang yang dikenal dengan istilah Syam itu hanya Suriah, padahal Syam itu bukan hanya Suriah, lebih luas. Termasuk Palestina itu Syam. Ya.
Sebagaimana di dalam kitab Nailul Awtar ada riwayat babul hilali idza ra'ahu ahlu baldatin hal yalzamu baqiyatul biladi as-sawma. Bab tentang hilal. Jika penduduk suatu negeri telah melihat hilal, apakah wajib negeri-negeri yang lainnya untuk berpuasa mengikuti hasil ru'yah di negeri itu? Riwayat ini dari Sayyidina Quraib radhiyallahu an. Sayyidina Quraib berkata, "Anna Ummal Fadli ba'athathu ila Muawiyah bisyami." Sesungguhnya Ummal Fadl telah mengutusnya untuk menemui sahabat Muawiyah di Syam sebagai gubernur di Syam, sahabat Muawiyah pada saat itu. Faqala, maka ia berkata, siapa yang berkata? Yakni Quraib. Faqadimtu Syama, maka aku sampai ke negeri Syam. Faqadaitu hajatiha, lantas aku sampaikan, aku tunaikan apa yang menjadi keperluan Ummal Fadl kepada Muawiyah. Wastahalla alayya Ramadhan wa ana bisyami. Jadi, dan aku mendapati Ramadan itu ketika aku berada di Syam. Wa ana bisyami fa ra'aitul hilala lailatal jumu'ati. Maka aku melihat hilal Ramadan itu pada malam Jumat. Thumma qadimtul Madinata, lalu aku pulang ke Madinah fi akhir syahri, di akhir bulan Ramadan. Fasa'alani Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, maka sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bertanya kepadaku. Thumma dzakaral hilala, kemudian berbincang menyebutkan tentang masalah hilal. Kami ngobrol tentang masalah hilal. Faqala, lalu beliau bertanya, mata ra'aitumul hilal? Wahai Quraib, kapan kalian melihat hilal dalam perjalanan kalian ke Syam? Faqultu, maka aku Quraib menjawab, ra'ainahu lailatal jumu'ati, kami telah melihat hilal pada malam Jumu'ah. Faqala, lantas sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menegaskan dengan pertanyaannya, anta ra'aitahu, apakah kau melihatnya sendiri? Apakah kau melihatnya sendiri wahai Quraib? Faqultu, maka aku menjawab, kata Sayyidina Quraib, na'am, ya, aku melihatnya. Wa ra'ahun nasu, dan orang-orang juga selain aku telah melihat hilal tersebut pada malam Jumu'ah. Wasamu, maka mereka berpuasa. Wasama Muawiyah, dan Muawiyah juga ikut berpuasa sebagai penentu kebijakan, pemangku kebijakan, sebuah orang gubernur di Syam. Jadi sahabat Muawiyah pun menerima persaksian mereka dan menetapkan bahwa hari Jumat adalah awal Ramadan. Jadi mereka memulainya hari Jumat puasa Ramadannya. Faqala, maka sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, lakinna ra'ainahu lailatas sabti, akan tetapi kami di Madinah ini melihat hilal pada malam Sabtu. Fala nazalu nasumu hatta nukammila 30 aw narahu, maka kami tidak memulai terlebih dahulu untuk berpuasa hingga kami menyempurnakan bilangan bulannya menjadi 30 hari, atau karena kami telah melihat hilal. Jadi saat kami tidak melihat hilal, tidak mendapati hilal di 29 Sya'ban, maka kami sempurnakan menjadi 30 hari Sya'bannya. Tidak akan memulai puasa sebelum kami menyempurnakan bilangan bulan Sya'bannya menjadi 30 hari.
atau kami telah melihat hilal. Kalau sudah melihat hilal maka kami akan berpuasa, tidak menggenapkan jadi 30. Jadi setelah 29 tidak ada 30, besoknya berarti puasa, malam itu sudah masuk Ramadan. Tapi kami di sini malam Sabtu baru melihat hilalnya. Di mana? Di Madinah. Coba saja cek di Google, pakai Google Map. Antara di sini nih Karawang ke Madinah berapa jaraknya? Kemudian dari Madinah ke Suriah berapa jaraknya? Ya. Saya rasa lebih jauh Indonesia ke Madinah. Kalau nggak percaya coba jalan kaki itu, ikutin yang lagi jalan kaki mau ke Mekah katanya. Fakultu, maka aku Sayyiduna Quraib bertanya kepada Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ala taktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyamihi? Apakah tidak cukup untuk Anda tentang atau dengan pertimbangan ru'yahnya Muawiyah dan puasanya sebagai gubernur Syam? Apa enggak cukup bagi Anda dan semua orang-orang Madinah ru'yah atau hasil penetapan ru'yatul hilal yang diungkapkan oleh sahabat Muawiyah dan puasanya, maksudnya itsbat puasa yang telah ditetapkan oleh gubernur Syam yakni sahabat Muawiyah, apakah tidak cukup bagi orang Madinah? Maka sahabat Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, faqala, beliau menjawab, la, enggak cukup. Hakadha amarna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Karena inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, yakni menetapkan awal Ramadan, menetapkan awal Syawal itu dengan ru'yah regional di negeri masing-masing. Ya. Nggak apa-apa Arab Saudi kalau mau duluan silahkan. Hasil ru'yah di sana. Nah, bagaimana kalau orang Indonesia ada di Saudi? Kita, ya, kita orang Indonesia ternyata ke Saudi 2 hari sebelum Ramadan. Nyatanya ketika di Saudi itu sudah mendapati hilal, hasil dari ru'yah, sama-sama ru'yah. Sedangkan di Indonesia diistikmalkan, disempurnakan Sya'bannya menjadi 30 hari. Maka kita ngikutin mana? Ketika kita ada di wilayah Saudi, maka kita harus mengikuti hasil ru'yah di Saudi. Kemarin juga Pak Syarif bertanya, gimana bagi saya yang ada di Malaysia? Karena pemerintah Malaysia menetapkan bahwa awal Ramadan tahun ini itu hari Ahad, bukan Sabtu seperti di Indonesia. Karena di sini tidak mendapatkan hilal, karena negaranya juga kecil kan. Kalau kita wilayahnya, kita Indonesia punya 3 zona waktu: Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia bagian Barat. Jadi ketika mayoritas di wilayah Indonesia tidak terlihat pun, ada zona waktu yang ternyata ada wilayah yang sudah imkan ru'yah dan bisa melihat hilal. Ya Pak Syarif meskipun orang Karawang, orang Indonesia, karena sedang berada di Malaysia, maka harus mengikuti hasil itsbatnya pemerintah di Malaysia. Ini ketetapan syariat seperti itu. Ya. Karena kalau sudah hakim memutuskan, artinya pemerintah, hukmul hakim, penetapan amir, pemerintah yang sah, itu menghilangkan khilaf. Artinya ketika ada ikhtilaf pun, ketika pemerintah yang menetapkan, ya sudah, semuanya harus manut itu.
Ini jelas di dalam kitab Nailul Autar, ya, boleh nanti dilihat.